Ya, semua orang saya yakin dilahirkan oleh Tuhan itu seperti yang firman Tuhan katakan berharga dan mulia. Tapi masalahnya ada orang-orang yang nggak pede gitu ya dengan bentuk wajah, dengan bentuk tubuh, bagaimana mereka dilahirkan. Hari ini ngomong apa sih nih kamu? Hari ini ngomong tentang beautiful you. Kecantikan nih. Iya. Oke, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya yang cantik ini. Puji Tuhan, Devi Katarina senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia Good News Program. Jangan lupa bahwa Anda juga dapat saksikan Good News Program melalui channel kami. Anda tinggal ketik Good News Program atau ketik aja langsung @anugerah ministries. Nah, di sana ada banyak sekali episode-episode yang sudah kami tayangkan. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kemudian kita percaya bahwa ada tayangan ini khususnya. Judulnya apa tadi? Beautiful You. Beautiful You akan menjadi berkat buat Anda, khususnya para wanita-wanita nih kayaknya ya. Ya, kita akan menampilkan narasumber kita yaitu Dr. Chen, dokter yang cantik juga Daniel ya. Dan kita akan belajar banyak tentang wanita dan kecantikan hari ini. Nah, pemirsa, kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Dan jangan lupa untuk panggil teman-teman Anda, kita akan saksikan satu tayangan yang satu ini. Dr. Chen merupakan seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Sejak kecil, beliau memang tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kecantikan, sehingga ia memilih untuk berkarir dalam bidang ini. Guys, ini infusnya bukan hanya untuk perempuan aja, ini laki-laki juga bisa loh. Gitu. Jadi jangan kelihatan cerah, ya, lebih cerah dari sebelumnya. Memiliki klinik kecantikan di Jakarta dengan alat dan pengobatan yang terbaik, serta pelayanan yang sangat ramah. Dr. Chen bukan hanya cantik di luar, namun juga ternyata memiliki hati untuk memberkati orang-orang yang datang di kliniknya. Menariknya, dalam studio Good News hari ini, beliau akan berbagi kepada kita pentingnya merawat wajah yang sudah diberikan Tuhan. Mulai dari mengatasi flek, jerawat, bahkan sampai penuaan dini. Serta berbagi tips menarik mengenai perawatan wajah bagi jenis-jenis kulit yang ada. Penasaran dengan pemaparan lengkapnya? Saksikan hanya di Good News at Storehouse. Dan menurut saya sendiri ya, perawatan itu penting ya, dari luar tanpa harus oplas sana oplas sini. Kalau kita udah dikasih Tuhan, bersyukur dengan karunia yang udah dikasih. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program dengan satu episode yang sangat menarik sekali dengan judul Beautiful You. Jadi siapapun Anda, tentunya khususnya adalah kaum wanita yang ingin belajar tentang kecantikan, ini adalah episode yang kami persiapkan khusus untuk Anda. Menampilkan seorang dokter yang sangat cantik banget ya. Puji Tuhan, silakan deh. Ya, Dokter Chen, apa kabar? Kabar baik. Puji Tuhan, shalom dok. Halo. Terima kasih ya untuk waktunya. Terima Di tengah-tengah kasih. semua kesibukan yang Iya. ada, bisa meluangkan waktu untuk mampir di Ya, Good News makasih. Program. Ya. Nah, Dokter Chen ini dikenal sebagai dokter kesayangan para artis gitu ya. Ya, puji Tuhan. Nah, tapi bisakah dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu? Oke, saya adalah seorang dokter yang sudah berkeluarga dan kebetulan suami saya juga dokter. Wow. Ya, jadi kita sama-sama dokter dan sekarang dikaruniai anak yang sudah cukup dewasa ya, umur 26, dan dia adalah lulusan chemical medicine di Liverpool di Inggris.
Dan sekarang membantu papanya ya. Kita kebetulan punya pabrik, jadi pabrik kosmetik. Jadi semua produk yang akan dipakai di klinik kita adalah aman, tanpa mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Karena konsep kita sebagai orang Kristen untuk mempercantik diri itu tanpa membahayakan kulit orang. Tidak instan, perlahan, tapi membuat kulit kita itu lebih sehat. Jadi tidak merusak kulit orang. Jadi jangan ada yang mau minta instan, akhirnya bukan tambah cantik, jadi nanti akhirnya tambah rusak ya. Nah, kalau anak kedua, ada yang kedua adalah seorang lagi di kuliah. kedokteran dan sekarang lagi koas, jadi calon dokter yang akan meneruskan. Kita doa ya. Wow, satu keluarga dokter semua. Keren. Nah, ini mau tanya dulu nih. Banyak orang tentunya nggak mau kelihatan jelek. Benar. Mereka semua pengen kelihatan cantik. Tapi bagi seorang dokter sendiri, definisi kecantikan itu apa? Definisi kecantikan itu pasti setiap orang pasti mindsetnya berbeda-beda. Ada yang bilang harus operasi plastik, ataupun harus perawatan aja, cukup dengan perawatan ke dokter, dengan perawatan biasa aja. Dan menurut saya sendiri ya, perawatan itu penting ya, dari luar, tanpa harus oplas sana oplas sini. Kalau kita udah dikasih Tuhan, bersyukur dengan karunia yang udah dikasih. Tinggal kita rawat aja supaya dia kelihatan lebih maksimal, lebih bersih kulitnya dan lebih fresh. Kemudian adalah dari dalam, dengan jiwa yang damai, jiwa yang tentram, akan terpancar wajah yang fresh, wajah yang penuh sukacita. Itu adalah kecantikan inner yang beauty sejati ya. Puji Tuhan ya, memang betul ya dok, karena kalau kita lihat contohnya juga sudah banyak orang-orang yang oplas sana oplas sini tapi tetap nggak percaya diri gitu kan ya, tetap nggak merasa dirinya cantik. Dia selalu merasa ada yang kurang, selalu aja ada yang kurang. Ada bedanya nggak sih dok? Maksudnya kalau ini ada orang yang bisa dokternya ini hebat banget, nggak kentara kalau oplas misalnya gitu. Kalau dokter sendiri lihat kentara nggak? Kalau saya sendiri karena udah berkecimpung di estetik, begitu dia datang saya udah tahu ini hidungnya dibuat ya, ini matanya dioplas ya. Kalau kita udah sering. Gimana ini? Ayo. Masih natural. Kita bisa lihat. Ya memang saya nggak oplasan kok dok. Syukurin dengan karunia Tuhan ya, karunia umum. Nah tentunya dok, setiap orang nggak mau kelihatan jelek. Nah baik laki-laki maupun perempuan nih. Tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa lebih mudah nih kelihatannya kalau orang itu uangnya banyak, bisa ke dokter misalnya, bisa ini bisa itu, baju mahal, perhiasan. Nah pertanyaannya gini, apakah kecantikan itu hanya milik beberapa kalangan tertentu saja? Kalau menurut saya pribadi ya, khususnya di klinik saya tidak membatasi kalangan yang mau datang treatment ke kita. Jadi kalau memang ekonomi dia hanya cukup dengan kemampuan dia, treatmentnya tidak yang terlalu mahal, kenapa kita nggak membuat dia itu bisa cantik dengan tidak mengurangi hasil dari treatmentnya dengan yang mahal. Jadi kita bisa combine, jadi kita harus bijaksana. Kalau kita membuat wajah orang itu sesuai kebutuhan dia, oh si A dengan budget segini, kamu nanti saya buat ini ya dengan ini. Tapi saya tidak membuat kamu itu beda dengan orang yang bayarnya mahal. Maksudnya jadi perlakuannya ataupun alat-alat yang dipakai maupun serum-serumnya. Cuma kita jadi membatasi jumlah treatmentnya. Umpamanya dengan yang mahal itu sering. Bisa 16 kali, dia cukup dengan 5 kali, nanti dia punya budget lagi, dia bisa datang lagi. Begitu. Jadi kita juga ada sistem untuk membuat dia itu bisa datang tanpa dia harus membawa biaya yang mahal gitu. Jadi dalam sebulan bolehlah kamu cuma sekali. Better daripada dia tidak perawatan. Jadi kalau yang banyak duit itu bisa dia setiap minggu kan. Iya betul. Jadi hanya beda di situ sih menurut saya ya. Nah kalau dari kacamata seorang dokter sendiri, sebenarnya musuh utama dari kecantikan itu apa sih? Musuh utama dari kecantikan ya? Ya kadang orang kan nggak puas dengan kecantikannya. Kadang pingin lebih ekstrim kelihatannya, malah kalau menurut saya kan kalau cantik itu ya, kalau kita berlebihan kelihatannya malah tidak natural. Iya, tapi kalau kita melakukan kecantikan dalam batas-batas yang kita lihat udah natural, udah cukup, saya rasa itu adalah cantik yang sejati. Nah saya tuh sering bilang gini dok, banyak orang itu kalau mau menutupi kekurangannya
make upin tebel-tebel gitu kan ya, malah kelihatannya kayak pakai topeng, nggak bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Iya. Tapi seringkali saya juga menyadari bahwa seperti orang melukis, kalau mau lukisannya bagus, yang pertama kali harus disiapkan itu adalah kanvasnya. Nah, kanvasnya ini kan bicara tentang kulit kita, makanya harus Benar. perawatan ya kan. Ibarat kita melukis di atas sebuah kanvas yang besar. Jadi gimana kita membuat lukisan itu jadi indah? Gimana posisi hidung dia, gimana posisi mata dia, semua yang ada di dalam kanvas itu. Kanvas besar kalau lukisannya kecil masih oke. Tapi kalau kanvasnya besar, lukisannya besar, keindahannya di mana? Tertutup daun kanvasnya. Jadi muka kita kalau kecil, hidung kita terlalu tinggi, bibir kita terlalu gede. Karena orang Indonesia sering ya, Jadi filler aneh ya. bibir Iya. mau seperti Kylie Jenner. Akhirnya kita bukan Kylie Jenner, ya kan? Jadi jontor. Iya, betul. Kalian doer. Iya. Jadi jangan terlalu berlebih. Iya, iya. Harus Setuju. seimbang. Yes. Proporsinya harus seimbang. Keren. Ya, puji Tuhan. Nah, pemirsa mulai menarik kan ya. Tetap stay tune bersama kami. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Dr. Chen setelah yang satu ini. Dan saya juga bantu papa mama dengan saya duduk di bangku sekolah SD. Saya udah mulai mengajar anak TK. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Beautiful You hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita, Dr. Chen. Nah, Dok, sekarang mau nanya Tentang business side. tentang business side. Ya, tentunya semua orang kalau melihat Dr. Chen sekarang kan, wow, udah terkenal ya kan, kliniknya udah berkembang luar biasa. Tapi banyak orang mungkin nggak tahu awal mulanya dokter bisa sampai menjadi hari ini itu bagaimana perjuangannya. Tadi sekolahnya aja lama ya Dok ya. Sekolahnya lama, asal mulanya itu kan kita pasti merasa nggak gampang. Semua bisnis apapun pasti ada suka dukanya, Iya. ada struggle. Jadi Iya. kita itu harus berjuang bersandar pada Tuhan. Kalau saya sih bersandar pada Tuhan, dan kita itu tidak boleh putus asa. Harus rajin dan upgrade ilmu kita terus. Belajar pada yang expert. Jadi gimana kita merintis? Kita mulai dari kota kecil saya. Waktu itu saya mulai dari kota kecil, 3 jam dari kota Medan. Kemudian saya berkembang dan kita bekerja dengan hati, membuat sukacita pasien. Pasti klinik kita makin diberkati. Iya. Dan pasien merasa nyaman. Kita ramah sebagai seorang dokter, tidak boleh sombong, dan kita harus edukasi pasien. Jadilah pasien itu jadi teman kita, bukan antara dokter dengan pasien. Itu prinsip saya. 3 jam dari Medan itu di mana, Dok? Di kota Kisaran. Oh, Kisaran. Oke. Kemudian saya pindah ke Medan, dan ternyata di Medan cukup diberkati, booming, dan hampir semua orang Medan pasti tahu Dr. Chen. Wow. Puji Tuhan ya, kita kan tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan ya. Iya, iya. Ya, kita terkenal itu adalah suatu anugerah umum yang dikasih Tuhan. Jadi kita setelah diberkatin begitu, bagaimana kita bisa lebih memperhatikan pasien itu sebagai seorang teman. Jadi kita ketika dia datang ke tempat kita, dia pasti curhat ya. Baik itu curhat mengenai keluhan wajah dia, kadang masalah keluarga dia juga curhat. Gitu. Jadi kita jadi partner untuk Ya. menyelesaikan solusi apa yang dihadapi. Tapi dokter mau gitu, maksudnya meluangkan waktu ketika pasien visit gitu sambil mendengarkan curhatan mereka?
Harus. Karena kita kan kalau bisa membantu kenapa enggak ya? Karena melayani itu tidak harus jadi pendeta kan? Betul. Dari pekerjaan kamu juga kamu jadilah melayani di ladang Tuhan. Jadi ini pun adalah suatu panggilan ya. Panggilan. Oke, nah boleh tahu nggak apa yang menginisiasi dokter atau menginspirasi dokter waktu dulu sebelum ini semua ada dan sebelum jadi dokter sampai akhirnya dokter memutuskan saya ingin jadi dokter nih dan ahli kecantikan. Jadi dokter kecantikan. Karena sejak kecil itu kan suka dengan hal-hal yang cantik dan kalau melihat orang kok mukanya ada jerawat ya, gemes gitu loh. Gimana ya bikin jerawatnya itu supaya sembuh ataupun ada flek-flek. Terus kalau melihat orang kok yang ini mukanya kok lebih bersih dari yang ini, kalau yang ini kelihatannya lebih sagging, yang ini kalau kelihatan lebih keriput gitu ya. Gimana ya saya bisa buat dia cantik gitu. Jadi udah dari kecil itu punya cita-cita pingin jadi dokter kecantikan. Terus ada tantangan-tantangan kehidupan nggak untuk jadi dokter gitu? Kalau dari kecil ya, jujur papa mama itu bukan orang kaya. Jadi kita itu dari kecil itu mau sekolah aja syukur bisa sekolah. Tapi itu Tuhan kasih kita kepintaran. Kenapa kita nggak pakai kepintaran kita itu untuk membantu papa mama kita? Jadi papa mama itu cukuplah kasih kita sekolah. Dan saya juga bantu papa mama dengan saya duduk di bangku sekolah SD. Saya udah mulai mengajar anak TK. Jadi anak-anak TK datang ke rumah, saya cari duit gitu. Iya, jadi saya kayak bimbel ya namanya. Jadi saya cari duit untuk membantu papa mama. Begitu saya SMP, saya membantu yang SD, SMA membantu SMP. Sampai saya kuliah, saya tabung itu duit. Saya mau kuliah kedokteran, papa mama nggak ada yang tahu. Wow, kenapa? Mereka tahunya apa? Karena papa mama itu masih susah waktu itu. Jadi saya dengan tabungan sendiri saya bikin untuk kuliah kedokteran. Oh ya? Di mana dokter kuliahnya? Di waktu itu di Metodis. Jadi di Medan. Di Medan, iya. Terus. Universitas Metodis Indonesia ya. Kebetulan itu universitas juga di bawah naungan gereja Metodis ya. Gitu. Jadi pakai tabungan sendiri untuk pakai tabungan sendiri, tapi one day ketahuan juga ambil kedokteran. Mama kan takut, kamu anak cewek, nanti kamu kedokteran lama loh. Nanti jadi tua, nggak ada yang mau. Saya bilang, mah jodoh itu udah di tangan Tuhan. Setiap hari doa, pasti Tuhan kasih yang seiman. Akhirnya saya dapat yang seiman dan seorang dokter. Wow. Very inspiring. Karena banyak orang di luar sana mereka mencari role model. Iya, dan betul. siapa tahu mereka berkata kayaknya dokter ini mungkin lahir di keluarga orang kaya, semuanya ada, semuanya gampang. Ya kalau dilihat sekarang kan orang nggak tahu gitu backgroundnya seperti saya mulai apa. dari nol, papa mama orang susah, struggle-nya banyak sekali dan tidak gampang menjadi seorang dokter estetik yang bisa sampai hari ini tanpa pertolongan tangan Tuhan. Wow, jadi kalau Tuhan nggak campur tangan dalam kasih karunia nggak mungkin. Ada nggak satu hal lagi yang paling diingat tentang tantangan yang sangat berat untuk menjadi seperti hari ini? Di tengah persaingan bisnis estetik yang cukup seperti jamur di mana-mana yang ada tumbuh ya. subur, Ya, betul. Kita masih tetap bisa berdiri kukuh. Udah 20 tahun saya berkecimpung di kecantikan dan saya kaget. Saya datang di Jakarta ini hanya setahun, tapi saya bisa cukup dikenal orang. Saya merasa itu merupakan suatu karunia umum yang dikasih Tuhan ya. Jadi saya bilang, Tuhan saya ini siapa ya kok saya bisa terkenal gitu loh ya. Sampai artis, sosialita. Tahun berapa Tahun 2017 September saya mulai praktek. Baru. Wow. Tapi boleh dibilang market kita itu udah cukup sampai ke Kalimantan, ke Manado, Makassar. Maksudnya orang-orang dari sana Indonesia datang cari ke saya. Jakarta. Wow. Iya, saya bilang tangan saya dipakai untuk mempercantik orang, puji Tuhan. Dan artis-artis ya banyak sekali yang ke kliniknya. Bagaimana mereka jangan takut kalau artis ke klinik saya, bukan berarti klinik itu adalah klinik mahal. Ya kita anak Tuhan, pasti kita bisa buat yang seekonomis mungkin. Bagaimana caranya artis-artis itu kok bisa tahu dokter? Kan mereka biasanya dikenal misalnya nih, saya nggak tahu nih, bawel banget atau rewel banget misalnya gitu. Puji Tuhan ya, selama ini artis-artis yang datang ke kita itu boleh dibilang adalah artis-artis yang lumayan terkenal ya. Kita kan nggak boleh menyombongkan diri ya. Jadi mereka itulah artis-artis papan atas. Tapi dengan kita melakukan treatment yang benar dengan hati, mereka itu memperoleh sukacita dan memuaskan mereka. Jadi dari mulut ke mulut sebenarnya. Wow. Itu ilmu marketing yang paling tua tuh ya. Iya benar. Dari jadi mulut ke mulut. satu rusak hancur semua. Wow. Oke, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian yang ingin jadi dokter kecantikan? Ini bisa jadi role model ya. Beautiful you. Setiap orang nggak ada yang ingin jadi jelek, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita indah dan mulia.
Oleh karena itu, apapun pergumulan kehidupan Anda, saya yakin tidak ada satupun daripada kita yang bebas daripada masalah. Ada nomor-nomor telepon Anda dapat hubungi kami sekarang juga. Dan ada tim doa akan berdoa bagi Anda, karena kuasa doa itu besar sekali. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini akan ada artis rohani yang akan menyanyikan sebuah lagu, akan memberkati Anda. Dan setelah itu nanti segmen kelima kita akan kembali dengan Dr. John, hanya di Good News Program. Anugerah Ministries kembali melaksanakan kegiatan Edu Wisata. Pada kesempatan kali ini, diikuti oleh 161 murid adikku sayang yang berasal dari distrik Sumatera Utara. Adapun kegiatan field trip kali ini dilaksanakan di Siantar Waterpark, Sumatera Utara. Pagi itu pukul 10, kami memulai field trip dengan menyanyikan Mars Adikku Sayang. Ini aku, anak Indonesia, punya cita-cita setinggi angkasa. Ini aku, anak Indonesia, mengejar mimpi, merebut masa depan. Setelah itu, kami mendengarkan motivasi dari Pastor Daniel Hendrata mengenai pentingnya memiliki mimpi besar dan bagaimana kita harus berhati-hati menjaga pergaulan kita. Yang menarik dalam field trip kali ini, murid-murid adikku sayang dapat berinteraksi memberikan pertanyaan kepada Pastor Daniel dan Pastor Debbie. Dan dari pertanyaan yang paling menarik, mereka akan mendapatkan hadiah alat olahraga yang dapat digunakan bersama-sama dari setiap center mereka. Kemudian kami membagikan piala bagi murid adikku sayang dalam kategori murid paling rajin dan murid paling berkembang di tahun ajaran 2017-2018. Setelah itu kami menikmati makan siang bersama-sama dan melanjutkan ke Siantar Waterpark. Yes, saat ini kita bersama dengan anak-anak adikku sayang. Kita akan kemana adik-adik? Waterpark. Ada di Pematang Siantar, ada hampir 170 orang dan kita hari ini akan have fun bersama-sama. Ayo kita masuk. Ayo kita berenang. Terima kasih pada setiap sponsor serta partner dari Anugerah Ministries yang telah mewujudkan Edu Wisata Adikku Sayang Distrik Sumatera Utara 2018. Setiap pemberian Anda sangat berarti untuk kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, kita baru saja menyaksikan satu tayangan video klip yang bagus sekali. Dan ini waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah. Pertanyaannya adalah, siapakah nama lengkap dari narasumber kita hari ini? Nah, Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Anugerah Ministries dan rekan-rekannya. Ya, pemirsa tetap stay tune bersama kami. Kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Kabar baik nih buat para wanita dan pria juga. Kalau bekas cacar air juga bisa, Dok? Bisa, sama. Karena cacar air itu adalah terjadi kerusakan di jaringan ikat. Beautiful You hanya di Good News Program. Kita akan kembali kepada narasumber kita, Dr. John. Nah, Dok, sekarang di segmen ini kita mau mulai belajar nih tentang cara-cara merawat kulit wajah kita. Biasanya ya, Dok, kalau kita lihat yang banyak bermasalah itu anak remaja. Ketika masuk dalam usia remaja, tiba-tiba mereka beruntusan, berjerawat gitu ya. Itu bagaimana, Dok? Makanan yang kita makan sekarang itu beda dengan makanan pada zaman dahulu ya. Sekarang makanan itu seperti ayam banyak yang disuntik, itu mempengaruhi sistem hormonal di badan kita. Betul. Sehingga terjadi gangguan keseimbangan hormonal dan itu akan memicu peningkatan pada hormon androgen, testosteron itu, sehingga dia akan menyebabkan produksi sebum kelenjar minyak yang di bawah kulit itu jadi berlebihan. Dengan produksi kelenjar minyak yang berlebihan, maka akan terjadi penyumbatan pada pori-pori, dan bila terjadi kena udara yang ada kuman atau tangan kita yang selalu memencet-mencet komedo, nah itu akan terjadi infeksi dan timbullah jerawat yang meradang, sehingga kalau tidak dirawat dengan benar akan timbullah skar atau bopeng-bopeng. Benar. Nah, itu biasanya kalau anak-anak remaja kalau tiba-tiba jerawatan langsung nggak pede gitu kan, Dok. Jadi harus bagaimana mereka? Nah, sekarang kan tidak ada batasan usia lagi untuk merawat kecantikan. Begitu masalah muncul, walaupun dia usia 12 tahun, kenapa nggak harus dirawat? Apakah kita biarkan dia menjadi bopeng dan dia menjadi tidak percaya diri? Dan kulit remaja itu adalah kulit yang paling rentan dan paling enak di treatment karena fase penyembuhannya itu lebih cepat daripada kita yang sudah mencapai usia di atas 30 tahun. Recovery-nya lebih bagus, stimulasi kolagennya masih bagus, dan itu sel-sel yang untuk mengalami regenerasi juga lebih bagus. Ya? Nah, kita lakukan treatment sesuai dengan usia dia. Oh gitu ya. Oke, nah kalau sudah terlanjur kemudian sudah bopeng gitu, Dok ya, itu bagaimana juga, Dok? Bopeng juga ada solusinya dengan kemajuan teknologi dan ilmu estetik. Itu adalah ilmu yang sering mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Mesin-mesin, alat-alatnya itu tiap tahun pasti berubah. Nah, kita bantu dengan alat, dengan pemberian krim-krim yang bisa merangsang, menstimulat kolagen dia untuk mengangkat lobang-lobang yang bekas jerawat itu menjadi rata. Bisa ya, Dok? Bisa kalau dia tidak terlalu dalam, dan kalau yang terlalu dalam kadang bisa 70-80%. Tapi dengan kemajuan alat teknologi yang semakin canggih, berbagai cara bisa dilakukan. Wah, ini kabar baik nih buat para wanita dan pria juga. Kalau bekas cacar air juga bisa, Dok? Bisa. Sama, karena cacar air itu adalah terjadi kerusakan di jaringan ikat. Jadi kita stimulasi aja kolagennya. Wow, keren ya. Nah, kalau misalnya nih, Dok, misalnya ada anak-anak yang masih di pra remaja misalnya. Nah, ada nggak hal-hal khusus yang
orang tua di luar sana bisa lakukan untuk bisa membantu supaya anak-anaknya nanti pada waktu masa fase itu antara mungkin 11 atau 12 sampai fase misalnya 15 tahun, mereka nggak mukanya nggak jerawatnya parah hancur. Nah, jerawat itu kadang itu adalah genetik, tapi genetik dengan lifestyle, genetik itu cuma 10-20%. Sisanya lifestyle. Lifestyle 80%. Nah, sebagai ibu-ibu yang lagi mempunyai anak yang masa pertumbuhannya mencapai menuju remaja, perhatikan pola makan, lifestyle, pola tidur, gangguan tidur, pola tidur, stres, itu semua akan membuat gangguan hormonal dan itu akan membuat mereka jadi jerawatan. Berapa jam sehari yang cocok untuk tidur? Kalau menurut buku-buku yang saya baca kebanyakan itu 8 ya. 8 ya. Minimal 7 lah ya. 8 terus kita itu hindarin stres. Karena stres itu akan memicu berbagai penyakit selain yang berhubungan dengan kulit, juga penyakit-penyakit degeneratif. Karena dia akan memicu terjadinya radikal bebas. Radikal bebas itu akan merusak semua sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, baik yang ada di jantung, di liver, termasuk di kulit, sehingga terjadilah penuaan dini, premature aging. Kalau penyakit ya bisa stroke, diabetes, berbagai penyakit akan terjadi akibat dari stres, dan pada anak-anak remaja terjadi gangguan hormonal sehingga memicu timbulnya jerawat. Wow. Nah, Dok, masalahnya kan gini, kalau anak-anak remaja itu mungkin belum berpikir panjang. Seringkali kita orang tua kasih tahu pakai UV lotion gitu kan supaya kulitnya terjaga, apalagi kalau main di luar gitu. Tapi mereka kayak nggak perlu lah gitu. Nah, itu gimana ngajarin anak kita? Kita kasih edukasi, karena pemakaian sunblock itu sangat penting ya, karena kita kan punya ultraviolet A, ultraviolet B, dan itu kan akan membuat kulit kita itu cepat mengalami aging. Jadi paparan sinar ultraviolet yang berlebihan akan menyebabkan aging, terutama yang di atas jam 10 ya sampai jam 4 sore, karena dia itu sangat jelek ya efeknya ke kulit. Nah, kita memakai UV ini adalah bagus dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pemakaian UV untuk iklim kita ini sebenarnya nggak harus sampai SPF 50. Nanti kita bahas kenapa nggak harus 50. SPF 30 dengan 50 itu nggak jauh beda. Malahan SPF 50 terlalu tinggi akan menyebabkan pori-pori sumbat, terjadi iritasi dan makin berjerawat. Cukup SPF 25 sampai 30 udah cukup. Yang penting pengolesannya berulang setelah 4 jam. Itu biasanya terjadi kalau kita mau ke pantai ya, mau berjemur, terus UV yang seharusnya untuk badan dipakein ke muka, itu pasti sebentar lagi jerawatan. Benar, karena kan pasti komposisinya pasti beda. Cowok perlu nggak sih kayak gituan? Untuk zaman sekarang ya banyak sih cowok melakukan perawatan sesuai kebutuhan. Kadang dia harus tampil dengan penampilan yang kelihatan lebih mendukung pekerjaan dia atau karir dia, ataupun dia juga pingin kelihatan merawat wajah yang sudah dikasih Tuhan ini untuk memperlambat proses penuaan dengan tidak melakukan yang ekstrim. Cukup perawatan-perawatan yang bisa menjaga kulit kita itu sehat gitu kan. Jadi tergantung kebutuhan. Iya, seperti tanaman. Tuhan menciptakan tanaman begitu indah. Kalau kita tidak rawat, tanaman itu akan layu. Demikian juga dengan wajah kita. Tuhan nggak melarang, saya rasa ya, untuk merawat, asal dalam tahap-tahap yang wajar dan tidak berlebihan. Iya. Good. Okay. Seperti apa yang dikatakan kan dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 9. Janganlah melakukan yang berlebihan. Oke. Dahsyat banget ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita akan belajar lebih dalam lagi bersama dengan Dr. Chen. Jangan kemana-mana ya, hanya di Good News Program. Karena nggak semua orang adalah kandidat yang baik untuk dilaser kalau flek, yaitu menurut pengalaman saya. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good.
Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Beautiful you, tidak ada orang yang mau jadi jelek. Tentunya setiap orang ingin jadi cantik dan juga tampan. Nah, hari ini ada seorang dokter yang berbincang-bincang dengan kami dan kita sudah diberkati ada 2 segmen lagi. Kita kembali langsung kepada Dr. Chen, ya. Dr. Chen, tadi kan kalau kita ngomong kulit remaja, mostly mungkin oily skin ya. Nah, sekarang mau bicara yang generasi yang sudah dewasa gitu. Nah, problemnya kebanyakan dry skin. Nah, ini kalau dry skin katanya lebih cepat keriput gitu kan ya. Terus kalau untuk orang-orang yang udah dewasa bisa keluar flek-flek hitam. Kenapa ya dok kok bisa gitu ya? Saya juga heran loh dok. Karena kalau kita udah masuk usia tertentu rambut mulai putih gitu kan. Rambutnya kita hitamin keluar noda-noda hitam di wajah. Jadi harus pakai whitening. Kok balik-balik gitu gimana dok? Itulah namanya Tuhan menciptakan kita. Pasti ada waktunya untuk mengalami proses penuaan siapapun dia, ya kan? Ya. Nah, gimana caranya kita mencegah supaya proses penuaan itu tidak menjadi premature aging, jadi tidak menjadi penuaan dini. Kita boleh memperlambat penuaan itu dengan cara lakukanlah treatment yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dia kulit kering, maka pelembab yang dipakai juga harus kita lihat kebutuhan kulit kering dia itu karena kering kurang minyak atau air. Jadi harus butuh yang moist, yang mengandung kadar air yang tinggi, atau karena dia terlalu kering sampai kadar minyak dia juga jadi jelek gitu ya. Dan semua itu juga seperti yang saya katakan adalah berhubungan dengan hormonal. Jadi makin mengalami proses penuaan, gangguan hormonal itu pasti udah mulai terjadi. Nah, kita harus memanage bagaimana supaya wajah kita itu jangan sampai rusak karena pengaruh dari hormonal dan pengaruh dari pola makan, lifestyle kita yang tidak bagus, karena semuanya itu akan membuat kita menjadi sagging, cepat mengalami penuaan. Posisi lemak yang harusnya di pipi jadi turun ke bawah karena terjadi perubahan pada struktur tulang dan komposisi dari fat. Jadi tidak locationnya udah berubah. Nah, itulah butuhnya kita perawatan di klinik dengan alat-alat yang bisa membuat ligamen jaringan yang ada di otot kita ini, di lapisan otot itu jadi lebih kuat supaya dia lebih bisa menopang, support supaya kulit kita itu tidak sagging, melorot tidak melorot ke bawah. Jadi supaya kulit kita itu juga lebih tighten, lebih kencang. Jadi perawatannya udah pasti beda dengan yang remaja tadi. Kalau yang flek gimana dok? Ada nggak yang bisa? Kita lakukan berbagai treatment. Jadi tidak hanya laser. Jadi kalau flek itu bukan hanya laser, karena nggak semua orang adalah kandidat yang baik untuk di laser. Kalau flek, yaitu menurut pengalaman saya. Walaupun di klinik lain laser, tapi ada beberapa case yang setelah di laser fleknya makin tambah banyak. Dan begitu dok? Curhat ke kita. Karena udah keliling dari klinik A, klinik B, akhirnya ke kita dan kita edukasi bahwa ini kamu bukan kandidat untuk di laser. Jadi kamu harus dibagusin dulu, diperbaiki dulu dari dalam. Fondasi yang ada di bawah kulit mengalami inflammation, peradangan. Jadi kita bagusin dulu, baru kita treatment di lapisan atas. Dalamnya itu dulu loh. Kalau laser kan hanya permukaan, di-hit terus dengan panas makin meradang, makin keluar. Lah dok, apa benar orang-orang yang berpikir bahwa kebanyakan flek itu disebabkan oleh produk-produk kosmetik, maksudnya makeup, alat-alat makeup? Setahu saya ya, produk-produk yang bisa memicu flek itu adalah biasa mengandung zat-zat kimia yang berbahaya seperti merkuri. Merkuri itu adalah cairan air raksa yang bisa dibikin untuk mencuci emas. Emas kalau kotor dicuci langsung mengkilat bling. Bagaimana dia ke wajah kita? Pasti bling dong ya. Dan kulit kita jadi putihnya aneh, putih pucat ya. Kemudian mengandung hidroquinon. Jadi itu biasa dipakai di kosmetik yang racikan dan mengandung retin, dan itu instan kelihatan fleknya langsung hilang. Tapi begitu dia berhenti memakai, fleknya itu breakout lebih parah. Dan kalau kita terpapar matahari itu kelihatan lebih parah karena terjadi fotosensitif.
Oh iya, karena kulit betul. kita jadi rentan. Jadi Apakah kalau itu kita model-model misalnya kadang-kadang saya ngeliat tuh kadang-kadang jengkel juga nih Iya. melihat cewek-cewek cantik atau ibu-ibu cantik terutama lagi ke Iya. Bali gitu terus mau ke pantai tapi bawaannya gini terus. Apakah seperti itu? Payungan. ya itu mungkin dia memakai produk yang pengelupasan. Jadi kalau terpapar Oh. matahari dia takut jadi fleknya jadi tambah banyak, ya tambah parah dan bisa tambah hitam. Biasa kalau traveling itu yang sering kita ketemu itu habis dari mereka yang Muslim dari Mekah dan yang Kristen dari Israel ataupun dari Eropa pas musim panas itu pasti keluar kalau udah memakai yang pengelupasan yang instan. Jadi Oh. tidak ada yang instan itu yang Baik. sehat. Jadi tidak semua yang instan itu sehat. Jangan milih yang instan. Iya, Hmm. bertahap tapi meyakinkan. Tapi berarti juga kalau memilih produk-produk kosmetik harus diperhatikan gitu kandungannya, Diperhatikan, disesuaikan dengan kulit kita dan kita juga melakukan suatu pemeriksaan genetik kulit dan kita kirim ke Korea. Dok? Oh iya, di Ya, klinik jadi dokter itu yang kita dilakukan. cek DNA dari air ludah dan kita kirim ke Korea dari genetiknya itu nanti kalau dia flek, kamu risky fleknya itu karena ada berhubungan dengan genetik. Nah, kalau dia berhubungan dengan genetik itu berarti pigmentasi dia itu lebih sulit sembuh dan dia itu bakal tambah banyak. Jadi dengan kita melakukan skin genome ini nanti kita melakukan perawatannya itu kita harus lihat supaya dia tidak bertambah banyak dan kita melakukan perawatan untuk mengurangi aja dan dia nggak bisa kita usahakan jadi sembuh total. Tapi kalau dia nggak ada urusan dengan genetik karena kesalahan produk ataupun terpapar sinar ultraviolet itu mah Oh, bisa I see. sembuh. Iya. Nah, kalau ada istilah misalnya anti-aging, ada nggak istilah reverse aging? Itu kan lebih canggih lagi mestinya. Belum. Anti aging, reverse aging, nggak ada yang mau aging kan? Saya rasa ya. Iya, makanya reverse aging. Jadi dari Bisa dari dibalikin tua- nggak dong? Balik ke Oh, remaja. reverse. Oh iya, bisa dong Bisa? dengan kita perbaiki lifestyle kita kan. Oh, oke. Tapi juga ada Iya. touch up dari dokter juga bisa juga dong. Iya harus. Nah, saya akan mampir ke dengan sana ilmu dengan- Iya, baru. kayaknya kita perlu Dengan mampir stem cell, nih ke stem cell Reverse ya. aging, gitu. Keren kan? Oke deh, silakan. Dok. Nah, pemirsa sebelum break ada doa yang sudah terjawab ya. Ada seseorang pemirsa yang beberapa saat lalu minta didoakan karena sakit penyakit yang dia derita. Setelah kami doakan, dia mengirimkan pesan kembali dan berkata, puji Tuhan, sekarang paru-paru saya sudah membaik dan infeksinya sudah hilang. Di bagian lain, lubang di jantung sudah mengecil. Tuhan dahsyat. Puji Tuhan pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Percayalah, engkau diberkati karena engkau disayang. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News Program Beautiful You. Kita lanjut kepada Dr. Chen. Nah dokter, ini kan sudah segmen terakhir dari Good News. Bisakah dokter memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah? Mungkin ada di antara mereka yang struggling gitu karena menganggap dirinya jelek, gak cantik gitu kan ya.
mungkin gambar diri mereka sebenarnya yang kurang bagus gitu kan. Bisakah dokter menguatkan mereka? Silakan dok. Saya memberikan tip ya, semua ciptaan Tuhan itu pasti ada maksud Tuhan dan rancangan Tuhan di dalamnya. Bersyukur dengan apa yang dikasih Tuhan, jadilah dirimu, jadilah saluran berkat. Jangan menjadi diri orang lain dengan melakukan permak yang berlebihan, sehingga kita tidak mensyukurin apa yang ada pada wajah kita. Sampai ada yang melakukan operasi udah cantik, kurang cantik, itu adalah tidak mensyukuri anugerah Tuhan. Dan kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kecantikan itu pasti akan pudar. Yang kita butuhkan adalah kecantikan rohani kita. Amin. Dan itu akan terpancar keluar. Iya. Dokter Chan, kami sangat diberkati. Terima kasih sekali sudah mampir di Good News Program. Terima kasih. Ya. Oke, ya pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ya, kita percaya bahwa tidak ada satupun daripada kita, termasuk Anda, termasuk saya, yang ingin kelihatan jelek tentunya ya. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Mari kita lihat terlebih dahulu daripada apa yang firman Tuhan tuliskan kepada kita. Buka bersama dengan saya dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Di sana dengan jelas sekali firman Tuhan mengatakan sesuatu tentang diri kita, tentang Anda. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di sini dikatakan buatan Allah. Nah, saya percaya firman Tuhan di kitab Kejadian bahkan sudah dituliskan bahwa kita ini diciptakan dalam molding, gambar dan rupa cetakannya, serupa, setara dengan Allah. Nah, tentunya saya percaya bahwa kalau Tuhan sanggup menciptakan bumi langit bersama dengan isinya, kalau kita pergi ke liburan, pergi ke Bali, pergi ke Pulau Komodo, Raja Ampat, ke Borobudur, kita melihat indahnya alam gitu ya. Nah, apalagi kalau Tuhan sanggup menciptakan alam semesta ini begitu indah, apalagi menciptakan manusia yang adalah ciptaannya yang derajatnya paling tinggi. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris, Efesus 2 ayat 10 yang sama, di dalam New Living Translation dikatakan sesuatu yang very very interesting. Dikatakan, for we are God's masterpiece. Nah, pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa masterpiece itu adalah barang unggulan? Seorang pelukis terkenal bernama Leonardo da Vinci dari Italia berabad-abad yang lalu melukis seorang wanita dengan nama Mona Lisa. Nah, lukisan ini pemirsa sekalian, tahukah Anda disimpan dalam sebuah museum di kota Paris di Prancis namanya Louvre. Itu harganya ratusan juta dolar satu lukisan. Ya, karena apa? Karena masterpiece. Nah, kalau sebuah lukisan benda mati diciptakan oleh manusia yang sangat hebat, maestro bernama Leonardo da Vinci aja harganya sedemikian rupa, padahal kalau kita lihat, ya it's just a piece of painting. Perempuan yang kalau di abad 21 juga nggak terlalu cantik gitu ya. Tetapi harganya mahal banget. Apalagi Anda. Ada amin nggak? Nah, kita lihat dulu. Ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang ada banyak orang berkata, kenapa hari ini Good News Program misalnya berbicara tentang kecantikan? Padahal di ayat firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 3 dikatakan dengan jelas, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, dan yang lain seterusnya. Nah, saya ajak dulu pemirsa sekalian untuk berpikir dan mengingat sesuatu. Pertanyaan saya, di dalam Alkitab, apakah firman Tuhan pernah menyebutkan dan menuliskan tentang orang-orang cantik? Bagaimana menurut Anda? Nah, ada beberapa nama nih yang selalu saya terkesan. Nomor satu misalnya Ratu Esther. Menurut Anda bagaimana? Kalau Ratu Esther cantik gak kira-kira? Cantik. Cantik ya? Cantik. Betul ya, setuju ya? Ratu Esther itu spa-nya udah kelas amazing banget ya. Memang mungkin dikatakan ya karena dia kan jadi ratu, pasti cantik. Treatmentnya dari Royal Kingdom gitu. Tetapi sebelumnya ada natural beauty yang dia punya gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seorang wanita yang bernama Rebecca, istri daripada Ishak ya. Nah, kita tahu Ishak memang anak konglomerat dan kemudian eventually menjadi seorang konglomerat. Tentunya istrinya punya perhiasan banyak dan luar biasa. Tetapi sebelum dia menjadi istri seorang yang bernama Ishak, Rebecca ini memang bukan anak orang sembarangan, tetapi sesuatu hal. Coba Anda baca deh. Kemarin pas saya baca firman Tuhan tentang bagaimana
Eliezer, hamba daripada Abraham, menemukan Rebeka, saya amazed banget bagaimana si Rebeka ini sanggup bekerja keras, bawa tempayan, hatinya mulia. Ini inner beauty. Dan makanya dia dipilih oleh Tuhan dan disetujui oleh Abraham dan Eliezer untuk menjadi istri daripada Ishak. Bagaimana dengan Sarah, istri daripada Abraham itu sendiri, sampai dia berumur 90 tahun. Ini yang saya katakan tadi, reverse aging. Ya, jadi teknologi reverse aging sampai sekarang saya tidak tahu nih, mungkin belum diketemukan secara sempurna, tetapi teknologi surga itu sudah reverse aging. Sarah yang berumur 90 tahun itu ditaksil oleh raja-raja. Raja nggak mungkin buta. Raja tahu wanita cantik itu seperti apa. Mereka ngerti banget jelek dan cantik bedanya itu apa. Bayangkan wanita berumur 90 tahun masih mau dinikahin karena kesalahan daripada Abraham oleh seorang raja yang bernama Abimelek dan beberapa raja Mesir lainnya. Coba bayangkan tuh pemirsa sekalian. Jadi di sini berarti kita tahu nih, menjadi anak Tuhan, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi cantik dan tampan. Yang percaya katakan amin. Tetapi ada mistranslation di dalam Alkitab bahasa Inggris, dikatakan dalam versi NIV version of the Bible, dikatakan perhiasanmu janganlah saja secara lahiriah. Jadi boleh kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah, tetapi syukuri. Intinya adalah itu. Yes. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Garis berkatmu tidak tergantung dengan garis tangan, tidak bergantung dengan besarnya hidung atau besarnya telingamu. Beberapa suku percaya akan ini, atau mata saudara. Tetapi percayalah, engkau diberkati karena engkau disayang dan dipilih oleh Tuhan. Beautiful you, because the one who created you knows very much about you. Tuhan tahu siapa dirinya, dan Tuhan punya rencana yang besar untuk kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Anda diberkati dengan episode ini. Kalau Anda tertantang dan Anda percaya bahwa Tuhan tidak salah alamat, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa saat ini. Tuhan, kau lawat anak-anak-Mu, terutama mereka yang lagi struggle dalam satu fase ini. Mereka tidak percaya diri, mereka kehilangan jati diri. Tuhan, kau lawat mereka, ingatkan mereka kembali. Engkau sanggup Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan ada orang-orang yang akan dibangkitkan, ada great awakening, bahwa Tuhan menyadari bahwa mereka adalah masterpiece daripada Engkau. Engkau adalah masterpiece daripada Tuhan. Oleh karena itu dalam nama Yesus aku melepaskan urapan, aku melepaskan berkat yang berlimpah. Dalam nama Yesus biarlah engkau sadar bahwa engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau mulia, engkau adalah masterpiece yang sangat mahal daripada Tuhan. Aku memberkati kehidupan saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan percaya bahwa engkau adalah beautiful di matanya Tuhan. Katakan amin. Amin, amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami @Anugerah Ministries. Terima kasih. Tuhan dan Yesus memberkati.